Dari balik rangkaian peristiwa, kami mengukir narasi yang bermakna. Selamat datang dalam Breaking News, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Suara Kabupaten Kupang. Senang sekali di kesempatan siang ini kami bisa menyapa masyarakat Kabupaten Kupang yang saya kasihi dan saya cintai. Di kesempatan siang ini sehubungan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang melakukan serangkaian kegiatan terkait komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam komitmen kami, di kegiatan pagi ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu pelaksanaan upacara pada pagi hari ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Lalu setelah pelaksanaan upacara, kami melakukan pembagian stiker di kantor-kantor pemerintah Kabupaten Kupang. Tadi kami memulai dari kantor Bupati Kupang, kemudian dari kantor Bupati Kupang kami ke DPRD Kabupaten Kupang, lalu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas PU, dan beberapa dinas lain yang ada di Kabupaten Kupang. Tujuan kami adalah mengingatkan, melakukan upaya preventif, mengingatkan saudara-saudara agar kita bersama-sama memerangi korupsi yang makin hari makin masif, yang makin hari makin berlanjut dan tidak selesai sampai hari ini. Sehingga melalui serangkaian kegiatan itu, di Hari Anti Korupsi hari ini ada tema yang kami angkat, yaitu berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Tema ini adalah instruksi dari pemerintah, instruksi dari Jaksa Agung, agar kami bisa melaksanakannya di daerah demi kemakmuran rakyat. Dari beberapa kegiatan ini, dari tema ini, kami diminta untuk melakukan penindakan korupsi, penguatan integritas, dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi instrumen moral dan konstitusional yang saling terkait, untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara kembali dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Jadi intinya, kita punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi ini dari pusat sampai daerah. Dan terutama di Kabupaten Kupang, kita diminta untuk pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai upaya fundamental untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap negara, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang kita tahu bahwa kita juga termasuk daerah yang terbelakang, yang perlu kita perkuat sendi-sendi pemberantasan korupsi agar kita bisa meningkatkan swasembada dalam beberapa tiga aspek penting, yaitu swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Hal ini bersinergi dengan program pemerintah pusat yang ditujukan kepada kita di daerah, dan kita punya komitmen untuk menyukseskan swasembada tersebut. Kita di daerah perlu sejalan dengan pemerintah pusat, dan terlebih dengan berlakunya KUHP baru, ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan hal-hal yang penting dalam penegakan hukum, terutama dalam peningkatan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kami sebagai institusi kejaksaan, kami di Kabupaten Kupang yang melakukan penegakan hukum, kami dituntut untuk berintegritas. Selain itu, kita semua dituntut untuk melakukan komitmen total dari seluruh jajaran untuk penegakan disiplin,
menjauhi konflik kepentingan, bekerja secara profesional, dan menjaga kehormatan institusi, terutama kejaksaan. Jadi sejauh ini sudah beberapa perkara yang kami tangani dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Kupang. Dalam penanganan pemberantasan korupsi, untuk mencegah itu kami melakukan upaya-upaya preventif. Upaya preventif atau pencegahan itu sudah kami lakukan dengan berbagai cara, yaitu kami dari tim intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran terkait dengan penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Kabupaten Kupang. Yang sudah kami lakukan terhadap beberapa sekolah yang kami minta agar dari dini anak-anak kita ditanamkan hal-hal yang baik, seperti harus jujur, harus peduli, harus mandiri, harus disiplin, harus tanggung jawab, harus kerja keras, harus sederhana, harus berani, dan harus adil. Beberapa hal ini menjadi perhatian penting dari kami untuk ditanamkan kepada anak-anak kita yang berusia dini. Jadi kita tidak membiarkan mereka untuk bertumbuh kembang sendiri dalam keseharian mereka. Dan terkait dengan upaya dalam penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah melakukan pemahaman kepada para kepala desa dengan beberapa kegiatan. Kami melakukan pendekatan-pendekatan dan pemahaman-pemahaman agar para kepala desa bisa menghindari upaya-upaya perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengarah kepada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini yang kami sampaikan kepada semua kepala desa, kepada masyarakat terkait dengan penggelapan dana desa, terkait dengan penggelembungan anggaran atau markup, terkait dengan proyek atau kegiatan yang fiktif, terkait dengan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan pungutan liar, terkait dengan intervensi atau kong kali kong, terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang fiktif atau manipulasi, terkait dengan benturan kepentingan, terkait dengan gratifikasi dan penyuapan. Beberapa hal ini selama ini dilakukan oleh beberapa pihak, oleh aparat yang mengerti. Korupsi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang paham, tahu baca, tahu tulis, mengerti, tahu aturan, dan semua yang terjadi ini, contoh, di dalam RAP, di dalam semua dokumen sudah dicantumkan di sana terkait dengan anggaran, mulai dari anggaran yang paling kecil. RAP itu sudah diatur dari hal yang paling kecil sampai dengan paling besar, dan semua sudah tertulis di sana. Tinggal dilaksanakan, tinggal dibuat, tinggal dieksekusi. Tetapi dalam pelaksanaannya, apa yang tertulis di dalam dokumen itu tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang sudah disepakati tidak dilaksanakan, sehingga muncullah penyalahgunaan wewenang, muncullah keinginan-keinginan sepihak dari para aparatur untuk mulai berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalam dokumen. Karena di dokumen itu mulai dari bot yang paling kecil sampai yang paling besar itu sudah ditulis di sana. Kalau misalnya para pelaksana ini melaksanakan sesuai dengan apa yang tercatat di sana dalam dokumen, saya yakin tidak ada korupsi. Tetapi karena yang selama ini terjadi, apa yang tertulis di situ, mereka berbuat sesuka hati, seenak hati. Apa yang ditulis di sana, disepakati di sana, dibahas di sana, tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam dokumen, dan mulai bertindak sendiri-sendiri, sehingga muncullah intervensi, muncullah pertanggungjawaban yang fiktif, muncullah benturan kepentingan, muncullah gratifikasi, muncul penyuapan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah paham. Ya. Bukan tidak tahu baca, tidak tahu tulis, kecuali tidak mengerti sama sekali. Ini mengerti, tetapi sudah tahu seperti itu, tapi
dilaksanakan tidak sesuai. Sehingga kita melakukan upaya-upaya preventif dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan akhir-akhir ini dengan cara di ujung tahun anggaran ada beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang kami coba dorong, kami coba pantau pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam dokumen. Walaupun dia jauh sampai dimanapun kami akan sampai. Ketika kami disampaikan bahwa pekerjaan ini tidak sesuai, progresnya belum, masih jauh dari perencanaannya, kami akan sampai. Komitmen kami dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Kupang, kami berharap untuk kami kejar sampai akar-akar. Tetapi yang kami sikapi sekarang tidak hanya sekedar untuk memenjarakan. Karena sejauh ini di Kabupaten Kupang saya baru bertugas 4 bulan. Hari ini 4 bulan saya bertugas di Kabupaten Kupang. Tetapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah 15 orang. Sudah 15 orang yang saya tangkap dan saya penjarakan di masa kerja saya 4 bulan. Yaitu dalam tugas penyelidikan ada 6 perkara, dalam penyidikan itu ada 8 perkara, dalam penuntutan ada 2 perkara, eksekusi perkara tipikor ada 2 perkara, pengembalian kerugian keuangan negara itu 1.800.000.000 rupiah, ada penyitaan aset yaitu ada 2 unit mobil, 2 bidang tanah, masing-masing 440 meter persegi dan 1.200 meter persegi, yang di atasnya terdapat kos-kosan mewah yang kami sita dari para pihak. 15 perkara yang sudah kami tangani, inisialnya RA, UL, AJ, FK, MN, ZM, RT, AB, DW, OA, dan ada eksekusi perkara korupsi yaitu perkara Nelson Lai dan perkara-perkara yang sampai yang termasuk DPO yang sudah 5 tahun melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat sudah berhasil kami tangkap, yaitu Denny Sabat dihukum dengan pidana penjara 13 tahun, Sevanya Banau dihukum dengan pidana penjara 14 tahun, Ardi Hayon 11 tahun, Nelson Haning 12 tahun penjara. Dan ada beberapa lagi yang kami masih melakukan pengejaran. Dan di masa kerja saya yang 4 bulan ini ada 15 orang yang kami berhasil tahan di lapas maupun di rutan Pentui. Dalam penanganan perkara, kejaksaan itu terutama kami di Kabupaten Kupang itu diminta untuk tidak hanya melakukan pemenjaraan, tidak hanya kami diminta untuk tangkap tahan, tetapi kami punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, yaitu berapa uang yang dipakai, berapa uang yang diambil, kami berkomitmen untuk mengejar sehingga kami bisa mengembalikan kerugian negara yang sudah diambil oleh para pihak. Dan sejauh ini uang yang sudah berhasil kami ambil yaitu 1.800.000.000 rupiah. Begitupun di Desa Sahraya. Kemarin kami berhasil mengembalikan uang senilai 29 juta rupiah. Itu atas inisiatif dari bendahara atas nama ZM yang mengakui menggunakan uang itu dan sadar sendiri dan mau mengembalikan kepada negara. Dan sudah kami setor ke kas daerah. Kalau tidak salah 2 bulan lalu sudah kami laksanakan menghimpun semua kepala desa, sekretaris, bendahara, dan kami lakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa aparat desa ini tahu baca, tahu tulis, mengerti, paham. Dan APBDes itu sudah jelas. Dari angka terkecil sampai angka terbesar itu sudah jelas.
Jadi kita minta agar apa yang sudah disepakati, apa yang tertulis di dalam APBDes, jangan main-main. Jangan setelah sudah ada uang, pikiran mulai berpikir kemana-mana. Ini uang bisa saya pakai, tahan dulu kak, pinjam tahan dulu kak, pinjam tahan sedikit, pinjam tahan sedikit. Lupa, jadinya lupa. Giliran sudah menumpuk-numpuk jadi besar, mau kembalikan sudah jadi berat. Ketika sudah jadi berat, mulai membuat kwitansi fiktif lah, laporan fiktif lah, inilah, itulah. Jadi kita minta untuk tidak bermain-main dengan dana desa, karena itu hak masyarakat. Bagaimana masyarakat mau sejahtera kalau mental kita yang sebagai aparat terdepan yang harus berpihak kepada rakyat, tetapi punya niat untuk merampok hak rakyat. Kapan Kabupaten Kupang bisa maju? Sampai kapanpun nanti kita begini terus. Saya berharap dengan penindakan saya di 4 bulan yang agak keras, saya dianggap paling keras, dianggap ada yang mengatakan bahwa saya tidak baik. Tetapi yang saya buat ini untuk masyarakat. Sudah 15 orang, terutama korupsi sudah 11. Saya punya komitmen yang sangat keras untuk membersihkan Kabupaten Kupang dari tindak pidana korupsi. Saya berharap dengan upaya-upaya yang sudah saya lakukan tidak dianggap negatif, tetapi ada kesadaran dari para aparat penegak hukum, aparat desa, aparat pemerintah dari kabupaten sampai dengan yang terkecil di desa, agar mengurangi perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena korupsi ini sangat mengakar sekali sampai di bawah. Hindari pikiran-pikiran yang tidak baik, niat-niat yang jelek, bahwa uang itu uang rakyat. Jangan pikir ada rezeki yang Tuhan sediakan, ada hak-haknya yang oleh pemerintah sudah menyediakan. Cukuplah dengan apa, hiduplah berkecukupan dengan apa yang sudah menjadi haknya. Gaji sudah dikasih, tunjangan sudah dikasih, segala macam sudah difasilitasi. Jangan ada niat yang kurang berkenan. Memang musuh saya yang paling berat itu adalah korupsi. Di mana-mana sejak saya kerja di kejaksaan, musuh saya paling berat itu korupsi. Semoga saya bisa bekerja dengan lebih baik demi Kabupaten Kupang yang lebih baik, dan korupsi selama saya ada di Kabupaten Kupang bisa diminimalisir. Paling tidak agak berkurang. Rem-rem lah kalau mau ambil hak rakyat. Sadar sendiri, perbaiki moral, takut Tuhan, ingat hak-haknya, ingat nama baik keluarga, ingat nama baik diri sendiri, agar bermartabat di mata masyarakat. Itu harapan saya. Semua yang kami tahan, kami tidak marah mereka. Semua yang sudah kami buat bukan karena kami punya kepentingan, tapi semata-mata untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kupang yang lebih baik. Harapan kami ke depan korupsi bisa berkurang di Kabupaten Kupang. Kalau bisa tidak ada lah. Kalau bukan bisa tidak ada ya. Sejauh ini memang kami sudah lakukan penindakan terhadap 15, tetapi dalam tugas kami masih ada beberapa penyidikan ke depan yang sudah kami targetkan. Untuk kami lakukan penindakan. Berarti masih ada. Nah, di tahun anggaran 2026 ini kami berharap mental, sikap, tingkah laku pada aparatur yang punya niat korup, stop korupsi, stop makan uang rakyat, stop ambil hak rakyat. Rakyat juga butuh makan, rakyat juga butuh sejahtera, sehingga kami himbau agar stop korupsi. Di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, korupsi adalah penyakit masyarakat yang perlu dibasmi sampai akar-akarnya. Dan untuk membasmi sampai akar-akar,
kita perlu melakukan perbaikan moral aparatur, moral para pejabat yang mengelola keuangan negara. Harus orang-orang yang takut Tuhan. Ketika kita takut Tuhan, kita mau pencuri, kita mau ambil uang dan hak orang, pasti kita ada rasa takut. Hindari hasutan-hasutan dan kompromi untuk merampas hak. Karena korupsi ini dia tidak berdiri sendiri, tapi ada pengaruh, ada hasutan, ada intimidasi dari pihak-pihak yang ingin mengambil hak rakyat. Oleh karena itu, harus berani mengatakan tidak korupsi. Harus berani melawan hasutan-hasutan yang tidak baik. Harus berani melawan niat untuk makan hak rakyat. Itulah pesan saya kepada warga masyarakat Kabupaten Kupang agar menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang merampok hak rakyat. Jika dalam pelaksanaan tugas kami, kemarin ada beberapa pihak yang menelpon ke sini, ke sana, dengan menggunakan nomor-nomor tertentu dan mengatasnamakan bahwa dia dari Kabupaten Kupang dan mengatakan dia nama Jupiter Selan dan minta sejumlah uang, minta ini, itu murni penipuan. Saya minta masyarakat tidak merespon permintaan, tidak mudah mempercayai, karena memang sedikit meresahkan. Ada beberapa pihak yang setelah dia transfer uang baru dikonfirmasi ke saya. Saya mengatakan bahwa itu tidak benar, itu penipuan. Jadi ketika nyesal sudah terlanjur. Sehingga kami mohon dikonfirmasi. Di kesempatan siang ini nomor WA saya 082341 22341 Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Kajari, ada yang mengatasnamakan Jupiter Selan dan minta apapun, mohon dikonfirmasi ke nomor saya, karena itu adalah penipuan. Atau ada yang mau lapor korupsi, ada yang makan uang di mana-mana, ada pekerjaan yang tidak bagus di mana, progresnya belum sesuai segala macam, bisa menyampaikan kepada saya langsung di via nomor WA, bisa via WA. Tidak masalah. Tidak harus datang ke kantor, dia WA saja, saya pasti datang. Di Soliu yang langgar kali sebagai segala macam, medannya susah berat, saya sampai. Itu adalah komitmen. Kami masih membutuhkan saran masukan dari Bapak Ibu semua warga masyarakat Kabupaten Kupang. Kami siap 1x24 jam. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang ingin dilaporkan, bisa melalui WA, bisa datang langsung ke kantor kami, atau bisa menyampaikan melalui siapa saja, kami akan sikapi. Mau ada di pojok manapun kami akan sampai. Tetapi jika dalam pelaksanaan tugas kami ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon dikritik, karena kami tidak anti kritik. Jika ada yang salah, kami mohon dimaafkan, kami mohon disampaikan. Kami punya kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang terbuka 1x24 jam. Saya tidur di kantor. Saya tidak pulang ke rumah, saya tidur di kantor. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, datang saja ke kantor. Kami siap melayani masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya dalam memerangi tindak pidana korupsi. Tapi jika kami salah, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, baik. Atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga kita semua sehat selalu Dan terhindar dari korupsi. Dan bisa melaksanakan tugas dengan baik.
Demikian Breaking News Radio Suara Kabupaten Kupang. Atas nama seluruh kru pemberitaan, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Anda luangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali. Radio Suara Kabupaten Kupang, media pemersatu Anda.